Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Lilis hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Hewan di sekitarku. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak, apakah kalian juga mempunyai hewan peliharaan seperti Lani ini? Mungkin ada yang mempunyai hewan peliharaan ayam atau kelinci. Atau juga punya hewan peliharaan yang lain, seperti kucing misalnya. Atau mungkin sapi dan kambing. Nah, ternyata banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, di sini ada teks bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Ini namanya adalah huruf tegak bersambung. Mari kita baca bersama-sama. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak, kita akan belajar tentang huruf kapital. Lingkarilah huruf kapital yang dipergunakan pada teks tadi di atas. Huruf kapital adalah huruf besar, anak-anak. Di sini, Ibu akan menandai dari teks bacaan tadi mana yang termasuk huruf kapital, lalu kegunaannya untuk apa. Anak-anak, huruf kapital untuk menulis di awal kalimat. Selain untuk menulis di awal kalimat, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Misalnya, Lani, L-nya besar. Siti, S-nya besar. Selain itu, huruf kapital untuk menulis apa lagi ya? Ya, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama, bulan, dan hari. Contohnya ini anak-anak, di dalam teks bacaan tadi. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Hewan yang dipelihara Lani adalah ayam dan kelinci. Di manakah letak kandang ayam Lani? Letak kandang ayam Lani di belakang rumah. Anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu ayamku. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan.
dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, itu tadi lagu Ayamku ciptaan Kak Ate Mahmud. Anak-anak, dalam lagu tersebut ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi panjang dan ada yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Bunyi panjang ditandai dengan garis dan bunyi pendek akan ditandai dengan tanda titik atau lingkaran kecil. Anak-anak, di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Ini ada 3 contoh timbangan. Sekarang kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku atau timbangan. Jadi, timbangan itu dipakai untuk mengukur berat suatu benda. Di sini, alat timbangan yang pertama adalah alat timbangan kue. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya, tepung, telur, gula, mentega, dan lain-lain. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Yang berikutnya ada timbangan pasar. Timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar swalayan. Contohnya, telur, beras, sayur, sayuran, buah, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan melihat anak timbangan. Berikutnya adalah timbangan digital. Nah, ini sekarang sering digunakan karena sangat mudah menggunakannya. Timbangan digital ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditujukan pada layar timbangan. Berikutnya ada timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Berikutnya adalah timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Yang berikutnya adalah timbangan emas. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas yang bisa kita jumpai di toko-toko emas. Yang berikutnya ada timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Anak-anak, pada alat timbangan tersebut terdapat atau tertulis huruf G, kg, dan ons. Kg sama dengan kilogram, G sama dengan gram, ons sama dengan hektagram atau Hg. Nah, ini adalah satuan berat benda. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berat 1 ons sama dengan 100 gram. Gram
kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.